Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pencegahan masalah dan pengambilan keputusan yang disusun oleh Andre Setiawan dengan NIM 243151078, Dita Asmira dengan NIM 243151064, dan yang terakhir yaitu Destia Aulia Ananda dengan NIM 243151081. Latar belakang pencegahan masalah dan pengambilan keputusan. Pencegahan masalah berfokus pada identifikasi dan penanganan potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Dalam lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis, pendekatan proaktif ini membantu mengurangi kerugian dalam hal biaya, waktu, dan sumber daya, sekaligus memberikan stabilitas dan kepercayaan dalam organisasi. Sementara itu, pengambilan keputusan merupakan bagian esensial dalam mencapai keberhasilan, terutama dalam konteks organisasi dan manajemen. Keputusan yang tepat dapat berdampak signifikan pada pencapaian tujuan, dan dalam situasi yang kompetitif, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik menjadi krusial. Proses ini melibatkan pemikiran kritis, analisis data, serta pemahaman risiko dan manfaat dari setiap pilihan. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa definisi pencegahan dan pengambilan keputusan? Yang kedua, yaitu sebutkan jenis-jenis pendekatan pencegahan masalah. Yang ketiga, yaitu apa saja tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu apa saja teori dan model pengambilan keputusan. Yang kelima, bagaimana hubungan antara pencegahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketujuh, bagaimana peran kepemimpinan dalam pencegahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, yaitu untuk menjelaskan definisi pencegahan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu untuk menyebutkan jenis-jenis pendekatan pencegahan masalah. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apa saja tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu untuk memaparkan apa saja teori dan model pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pencegahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, yaitu untuk menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam pencegahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pengertian pencegahan dan pengambilan keputusan. Pencegahan masalah adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka muncul. Dalam konteks organisasi, pencegahan masalah dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan meminimalkan kerugian. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses pemilihan solusi terbaik di antara beberapa alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Pengambilan keputusan yang efektif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis pendekatan pencegahan masalah. Yang pertama, yaitu pendekatan proaktif. Pendekatan pencegahan proaktif menekankan pada identifikasi dan penanganan masalah yang mungkin terjadi sebelum mereka terjadi. Yang kedua, yaitu pendekatan reaktif. Setelah masalah muncul,
Pencegahan interaktif adalah pendekatan yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengidentifikasi sumber masalah. Yang ketiga, yaitu pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis menggunakan metodologi yang terstruktur untuk mencegah masalah secara berkelanjutan, memungkinkan organisasi untuk mengembangkan proses yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, yaitu tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Mengidentifikasi masalah potensial merupakan langkah penting dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah potensial, yaitu yang pertama adalah analisis risiko. Yang kedua adalah monitoring indikator kinerja. Yang ketiga yaitu survei dan umpan balik karyawan. Yang keempat, pemetaan proses. Yang kelima yaitu analisis tren dan data historis. Dan terakhir adalah skenario perencanaan. D. Teori dan model pengambilan keputusan. Yang pertama, model rasional. Proses pengambilan keputusan berdasarkan logika dan data. Model rasional dalam pengambilan keputusan adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan logika dan data dalam menentukan pilihan terbaik. Proses ini terdiri dari beberapa langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling efektif dan efisien. 2. Model intuitif. Dalam situasi yang kompleks atau dengan waktu terbatas untuk membuat keputusan cepat, model intuitif sering digunakan. Pendekatan ini mengandalkan intuisi, insting, dan pengalaman masa lalu daripada analisis data dan analisis logis yang sistematis. Yang ketiga, model bounded rationality. Model bounded rationality yang diperkenalkan oleh Herbert Simon menjelaskan bahwa pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan dalam kapasitas kognitif individu dan ketersediaan informasi. Berikut adalah komponen utama dari model ini: keterbatasan kognitif, keterbatasan informasi, proses pengambilan keputusan, pengaruh lingkungan, dan aplikasi dalam praktik. Hubungan antara pencegah masalah dan pengambilan keputusan. Untuk menghindari masalah, pengambilan keputusan sangat penting karena dapat membantu orang atau organisasi memilih solusi terbaik. Untuk mengurangi resiko dan menghindari efek yang tidak diinginkan, keputusan yang baik biasanya dibuat melalui proses yang terstruktur. Ini adalah proses pengambilan keputusan yang efektif untuk menghindari masalah. Yang pertama, identifikasi dan penilaian resiko. Yang kedua, analisis alternatif solusi. Yang ketiga, proyeksi perencanaan jangka panjang. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian strategi pencegahan. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Yang keenam, kolaborasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengaruh faktor politik. Keputusan yang dibuat oleh organisasi dapat dipengaruhi secara langsung oleh komponen politik seperti kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik. 2. Dampak faktor ekonomi. Studi menunjukkan bahwa ketika kondisi ekonomi baik, pengambil keputusan lebih yakin untuk mengambil resiko yang lebih besar. Sedangkan ketika kondisi ekonomi buruk, mereka lebih hati-hati. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Bagaimana sebuah perusahaan mengubah produk atau layanan mereka dapat dipengaruhi oleh elemen sosial seperti preferensi konsumen, budaya, bahwa memahami nilai dan budaya lokal membantu organisasi menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran produk dengan pasar setempat. 4. Pengaruh pengembangan teknologi.
Menurut penelitian, organisasi yang cepat beradaptasi dengan teknologi baru cenderung memiliki daya saing yang lebih besar, sementara organisasi yang lamban sering tertinggal. Yang kelima, faktor hukum dan regulasi. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang proaktif dalam mematuhi regulasi cenderung mengurangi resiko hukum dan meningkatkan reputasi publik. Keenam, dampak faktor lingkungan dan isu keberlanjutan. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan pendekatan berkelanjutan cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan mitra dan pelanggan dalam jangka panjang. G. Peran kepemimpinan dalam pencegahan masalah dan pengambilan keputusan. Dua gaya kepemimpinan yang paling umum, kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Yang pertama, pengaruh kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dikenal karena pendekatan inovatifnya. Gaya pengambilan keputusan ini mendorong partisipasi dan kerja tim yang lebih besar, di mana anggota tim merasa dihargai dan diberdayakan untuk menyumbangkan ide-ide mereka. Yang kedua, pengaruh kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional lebih menekankan struktur, aturan, dan imbalan. Metode ini cocok untuk perusahaan yang membutuhkan konsistensi dan efisiensi dalam operasi dan di mana peran dan aturan jelas.